Jangan habis baterai. Baik, jadi kaidah yang pertama adalah tauhid adalah asal dalam pensucian jiwa. Yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah asal daripada mensucikan jiwa. Ya. Nah, itu adalah kaidah yang pertama dan sudah kita bahas ya pada pertemuan yang kedua kemarin di Masjid Darul Mukhlisin. Kemudian kaidah yang kedua adalah yakni ad-du'a miftahun zakatun nufus, yakni doa adalah kunci di dalam pensucian jiwa. Yakni apa? Seseorang ketika dia hendak mensucikan jiwanya, maka hendaklah dia senantiasa berdoa kepada Allah, karena doa merupakan bagian daripada miftahun zakatun nufus. Kemudian kaidah yang ketiga adalah Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Yani Al-Quranul Karim adalah sumber di dalam pensucian jiwa, ya, sumber dan mata air dalam pensucian jiwa. Naam. Ya. Kemudian kaidah yang keberapa tadi? Kaidah yang keempat. Naam, ya, kaidah yang keempat adalah ittikhadzul uswah wal qudwah. Yakni di dalam mensucikan jiwa, ya, kita berusaha mengambil yakni suri tauladan, ya, dan contoh yang baik, yakni siapa yang kita ikuti dalam pensucian jiwa, dan telah dijelaskan oleh muallif ya kutub ini. Maka kita lanjutkan kepada al-qaidatul khamisatu, yakni kaidah yang kelima. Qala musannif hafizallahu taala, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Ya, maka kaidah yang kelima adalah yakni pensucian jiwa dengan apa? Takhliyatun, dengan mengosongkan diri ya dari keburukan. Yakni apa? Mengosongkan diri daripada keburukan atau dosa. Wa tahliyatun, dan menghiasi jiwa dengan ketaatan. Ya, subhanallah jamaah ya, yang ada kitabnya bisa dilihat. Ya, dan ikhwas sekalian bisa dilihat ya, PDF-nya telah kami share. Ya, perhatikan dalam bahasa Arab di situ ada perbedaan ya kan? Satu huruf saja beda. Ya, ini apa? Kha dan ha. Ya, beda makna. Ya, kalau takhliyatun itu adalah mengosongkan diri dari perbuatan apa? Kemaksiatan, keburukan. Nah, kha-nya dia apa? Disukun. Takhliyatun dengan tahliyatun dengan ha. Nah, kalau ha ya disukun itu adalah perhiasan, yakni penghiasan. Ya, dia menghiasi dirinya dengan apa? Dengan ketaatan. Naam, dia menghiasi dirinya dengan apa? Dengan ketaatan, ya. Subhanallah jemaah, rahimana rahimakumullah. Mu'alif yakni Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizallahu taala menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam pensucian jiwa itu harus ada apa? Kalau bahasa Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, ini ada apa? Ada tasfiyah dan ada tarbiyah. Ya, tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Yakni membersihkan. Ya. Adapun tarbiyah adalah mendidik. Ya. Nah, sebagaimana para petani ya, contohnya ya kan? Para petani, ya mungkin Anda, ya Bapak mungkin sebagian profesinya sebagai petani, dan petani itu adalah profesi yang mulia. Ya, dan bahkan salah satu di antara profesi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita petani misalkan, ya kan, ketika kita hendak menanam, apa yang harus kita lakukan dulu? Apa jamaah? Kita bersihkan dulu ladangnya, ya kan? Kita bersihkan dulu.
Ya, tanahnya kalau dia masih ada rumputnya, maka kita bersihkan rumputnya. Kemudian tanahnya kita cangkul, kita bersihkan. Setelah udah bersih apa? Kita tanam. Ya, kita tanam. Ya. Nah, maka demikian juga ketika kita hendak mensucikan jiwa kita, ketika kita hendak mensucikan hati kita, maka yang pertama kali adalah kita mengosongkan diri kita. Maksudnya apa? Menjauhi dari perbuatan maksiat. Kita bersihkan dulu hati kita dari apa? Dari perkara-perkara maksiat, dari perkara dosa. Dan setelah itu apa? Maka barulah kita watahliyatun, maka barulah kita menghiasi diri kita dengan ketaatan. Maka kata Syekh hafizallahu taala, inna haqiqata tazkiyati, sesungguhnya hakikat daripada pensucian jiwa. Ya, kata Syekh, sesungguhnya hakikat daripada pensucian jiwa takhliyatun nafsi awalan, maka ya mengosongkan jiwa terlebih dahulu. Ya tadi ya, ini apa? Takhliyah. Maka kata Syekh hafizallahu taala belum mengatakan sesungguhnya hakikat daripada pensucian jiwa adalah mengosongkan jiwa terlebih dahulu. Jadi sesungguhnya hakikat daripada tazkiyatun nufus, pensucian jiwa adalah mengosongkan jiwa terlebih dahulu. Ya, bitathhiriha. Ya. Nah, ketika dia mengosongkan jiwanya, maksudnya apa? Yakni bitathhiriha, yakni apa? Membersihkan jiwa tersebut. Dia bersihkan jiwanya, dia bersihkan hatinya dari apa? An radha'ili wal ma'asi wadzunubi. Ya, dari apa? Yakni ar-radha'ili, yakni dari perkara-perkara yang hina. Ya, dari perbuatan-perbuatan yang hina, wal ma'asi, dan juga perbuatan-perbuatan maksiat, wadzunubi, dan juga dari perbuatan-perbuatan dosa. Subhanallah jemaah. Maka kata Syekh, ketika seseorang dia hendak mensucikan jiwanya, maka yang pertama kali apa? Dia harus membersihkan hatinya dari berbagai perkara-perkara hina, dari perkara perbuatan maksiat, dan juga dia menjauhi dari berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Tsumma tahliyatuha. Nah, kemudian kata Syekh, setelah dia membersihkan hatinya dari perkara yang hina, setelah dia membersihkan hatinya dari berbagai dosa maksiat, tsumma tahlituha, ya, maka kemudian hendaklah dia menghiasi jiwanya dengan apa? Ba'da dzalika bi fi'li ta'ati wal qurbati. Ya, maka setelah itu kata Syekh, hendaklah dia menghiasi jiwanya dengan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian hakikat daripada apa jemaah? Pensucian jiwa. Ya, maka sebagaimana petani tadi kita berikan contoh, ketika para petani yang mereka hendak menanam, maka apa yang mereka lakukan terlebih dahulu? Mereka bersihkan lahan tersebut. Mereka bersihkan kebun tersebut supaya apa? Supaya maksimal. Hasilnya biar apa? Maksimal. Nah, demikian juga ketika kita hendak mensucikan jiwa kita, maka hendaklah yang pertama kali yang harus kita bersihkan adalah apa? Hati kita. Dari apa? Dari perbuatan yang hina, dari perkara maksiat, dan juga dari berbagai dosa. Nah, maka mustahil bagi seseorang yang dia hendak mensucikan hatinya, akan tetapi dia senantiasa bermaksiat kepada Allah, akan tetapi dia jarang sholat, waliyadzubillah, maka orang yang seperti ini ya bukan bagian daripada metode dalam pensucian jiwa. Maka keliru jamaah jika ada seseorang yang dia mensucikan hatinya dengan meninggalkan ya perkara-perkara ketaatan, dengan dia melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka orang seperti ini sejatinya dia bukan dalam pensucian jiwa. Naam. Nah, ketika sudah bersih hatinya, ketika dia sudah berusaha untuk menjauhi segala perbuatan maksiat dan dosa, maka harus diiringi dengan apa? Tahliyatuha.
Ya maka harus diiringi dengan apa? Dia menghiasi dirinya dengan apa? Bi fi'li ta'ati wal qurbati. Ya, dan dia harus melakukan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam jamaah. Ya. Nah, lalu Syekh membawakan dalil ya di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, kama qala azza wa jal. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, ya dalam Al-Qur'an surah apa tadi? At-Taubah ayat 103. Yani Allah berfirman, khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan, yakni sebagai sedekah. Ya, dalam ayat ini Allah perintahkan untuk mengambil dari harta-harta mereka sedekah. Ya, tujuannya untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, ya, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan juga untuk mensucikan mereka, biha, ya hanya ini kembali kepada apa? Sedekah tadi, ya kembali dia apa? Kembali kepada hartanya tadi. Ya untuk mensucikan ya hartanya tersebut, biha dengan apa? Dengan sedekah tadi. Ya, wa shalli alaihim, dan doakanlah atas mereka. Naam. Ya di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 ini Allah menjelaskan kepada kita, ya ini apa? Perintah daripada Allah. Ya Allah memerintahkan hendaklah mereka orang yang kaya, yang Allah berikan harta kepada mereka, maka hendaklah mereka menunaikan zakat, hendaklah mereka bersedekah dari harta yang mereka miliki sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia telah berzakat, ketika dia telah bersedekah dari harta yang dia infakkan di jalan Allah, maka dia dengan itu Allah membersihkan mereka, Allah mensucikan mereka. Naam. Maka kata Syekh hafizallahu taala, fa qauluhu taala, nah yakni firman Allah, tutahhiruhum, yakni apa? Membersihkan mereka, yang membersihkan mereka. Maka kata Syekh, fihi isyaratun ila maqamit tahliyah. Ya, maka di dalam ayat ini kata Syekh terdapat sebuah isyarat. Yakni apa? Ila maqamit tahliyah. Yakni apa? Isyarat tentang apa? Tahliyah tadi. Apa tadi tahliyah? Yakni membersihkan. Ya, isyarat tadi. Membersihkan dari hal apa? An sayyi'at. Dari apa? Dari perkara-perkara yang sayyi'at. Yakni apa? Perkara yang buruk. Naam. Ya, dengan perkara yang buruk, bitathhirihim binadzunubi, dan dengan itu Allah membersihkan mereka daripada apa? Dosa-dosa mereka. Naam jemaah. Jadi subhanallah ya jemaah, kalau kita mengkaji kitab, ya sambil kita mempelajari bahasa Arab, karena di dalam kitab itu terkadang para muallif ya sering mengulang-ulang sebuah kalimat di dalam kitab mereka. Ya seperti az-zunub, itu kan berapa kali saya sebutkan di sini. Ya maka ya sambil dicatat ya juga jamaah yang ada di rumah ya, mungkin sebagian yang ada kami berikan kitabnya. Ya maka dicatat ya, jadi az-zunub itu artinya apa? Dosa. Nah, jadi jamaah ya dosa-dosa. Nah seperti itu. Naam. Ya. Nah jadi subhanallah ya, masya Allah bagaimana para ulama ya begitu dalamnya ilmu mereka, yang mereka menjelaskan begitu gamblang dan mudah difahami. Ya maka kata Syekh tadi, bahwasanya apa? Apa dalilnya tadi? Tutahhiruhum, yaitu adalah isyarat tentang apa? Tahliyah. Tentang apa? Mengosongkan atau membersihkan dirinya dari berbagai keburukan atau dari berbagai kejelekan. Bitahhirihim binadzunubi, dan dengan dia mensedekahkan hartanya, dengan dia menginfakkan hartanya, dengan dia menunaikan zakat daripada hartanya tersebut, maka Allah mensucikan mereka, Allah membersihkan mereka daripada apa? Dosa-dosa. Naam. Itu ya, paham ya? Baik.
Yang mudah bisa difahami. Nah, kemudian kata Syekh, ya beliau melanjutkan wa qauluhu ta'ala, ya, dan dalil yang tentang apa? Tahliyah. Ya, dalil tentang tahliyah itu adalah wa tuzakkihim, dan Allah Allah mensucikan mereka, fihi isyaratun. Nah, ini sekali lagi saya mengulang, ya kan? Fihi isyaratun, di dalamnya terdapat apa? Isyarah. Ya, terdapat apa? Isyarah ila maqami tahliyah. Ya, ini apa? Isyarah tentang apa? Maqami itu adalah tempat apa namanya? Tahliyah. Ya, ini apa? Menghiasi. Ya, menghiasi bil fadaili wal hasanat. Ya, ini apa? Dia menghiasi dirinya dengan perkara-perkara utama dan juga kebaikan-kebaikan. Naam. Ya kan? Maka dengan dia bersedekah, dengan dia menunaikan zakat, dengan dia berinfak, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala wa tuzakkihim, yakni Allah mensucikan mereka. Ini adalah isyarat, kata Syekh, yakni tahliyah, yakni menghiasi diri dengan bil fadaili wal hasanat, yakni dengan perkara-perkara utama, ya, dan juga apa? Kebaikan-kebaikan. Naam. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala, beliau mengatakan wa taqdimu tathhiri ala tazkiyati. Ya, bisa sambil kasih harakat ya jamaah. Naam. Maka kata Syekh wa taqdimu tathhiri ala tazkiyati, maka kata Syekh, ya, dan didahulukannya takdimu itu adalah didahulukan, ya, dan didahulukannya ini apa? Tathhiri, ini apa? Pembersihan, ya, pembersihan ala tazkiyati, ya, atas pensucian, ya, dalam apa? Atas pensucian, min babi taqdimi takhliyah ala tahliyah, yakni apa? Dari bab, yakni taqdimu takhliyah, yakni lebih didahului apa? Pembersihan, membersihkan hati itu lebih didahului daripada apa? Tahliyah, daripada apa? Menghiasi. Naam. Ya, maka ini menunjukkan apa? Maka dakwah itu adalah tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah adalah kita membersihkan. Ya, maka jamaah, seorang dai dia harus mengimbangi antara memberikan kabar gembira dan juga ancaman. Ya, kita tidak boleh juga berdakwah itu memberikan kabar gembira terus, nanti bisa menjadi murji'ah. Ya, dan juga kita juga tidak boleh dalam menyampaikan itu tentang neraka juga terus, nanti bisa menjadi khawarij. Ya, maka ahli sunnah dakwah mereka adalah tasfiyah dan tarbiyah. Yakni di samping kita memberikan kabar gembira, maka kita juga memberikan ancaman. Ya, maka di dalam tazkiyatun nufus, ketika seseorang dia membersihkan hatinya dari perkara noda maksiat, maka dia setelah itu maka dia menghiasi dirinya dengan apa? Melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa difahami ya? Nah. Baik, kita lanjutkan jemaah. Ya, kita lanjutkan. Maka bagi ikhwan sekalian yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami di rumah, ya, dan ada kitabnya, ya, kemarin ada 10 kitab kita bagi-bagikan, ya, maka bisa sambil dilihat, ya, dilihat bukunya, ya, sambil dicatat, disiapkan penanya, ya, sudah kita print outkan kemarin, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan masih ada satu lagi kitabnya. Nah, yang mau nanti silakan nanti datang besok, nanti kita kasih, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Maka kata Syekh hafizallahu ta'ala, fala budda liman arada tazkiyatan nafsihi ayyuqli'a awalan an-zunubi wal athami allati tufsidul qalba. Nah, maka kata Syekh, ini apa? Fala budda, maka apa? Maka mengharuskan, ya, liman, yakni bagi siapa saja arada tazkiyatan nafsihi, yang dia menginginkan mensucikan jiwanya. Maka kata Syekh, maksudnya apa jamaah?
ya maka yang mengharuskan bagi setiap orang yang mau mensucikan jiwa mereka, apa yang harus mereka lakukan dulu? Ayyuqli'a awalan, ya dia harus mencabut, ya ayyuqli'a itu adalah mencabut terlebih dahulu, ya ini maksudnya apa? Menghilangkan apa? An-dzunubi wal athami, yakni apa? Menghilangkan atau mencabut perbuatan dosa-dosa allati tufsidul qalba, yang terdapat di dalam hatinya. Jadi adz-dzunub wal athami itu sama maknanya. Ya, adz-dzunub wal athami itu sama maknanya ya. Ya. Maka kata Syekh ya, hafizullah, maka beliau mengatakan maka mengharuskan bagi siapa saja yang mereka ingin mensucikan hati mereka, maka hendaklah yang pertama kali yang mereka lakukan apa? Yang harus mereka lakukan adalah mencabut, yakni perbuatan dosa dan maksiat di dalam hati-hati mereka. Ya, karena apa? Karena maksiat tersebut, ya karena dosa tersebut bisa membuat hati itu rusak, bisa membuat hati itu sakit. Ya, dan malam kemarin ya kita bahas tentang keajaiban hati jamaah. Ya, kita ambil daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid dengan judul beliau Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Ya, maka ya Syekh Dr. Ahmad Farid membagi hati itu ada 3. Yang pertama adalah hati yang sehat, kedua hati yang mati, dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sehat adalah hati yang mudah melakukan ketaatan kepada Allah, hati yang penuh dengan mentauhidkan Allah, sebagaimana Allah sebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yakni pada hari ini kata Allah yang harta dan anak-anak tidaklah berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, hati yang sehat, yakni hati yang selalu senantiasa bertawakal kepada Allah, hati yang selalu bergantung hanya kepada Allah. Dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berharap kepada makhluk yang harapannya tertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hati seorang muwahhid, hati orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mencari hati-hati tersebut biar hati kita sehat, biar mudah kita dalam menerima nasihat dan sebagainya. Yang kedua adalah hati yang mati. Ini adalah hati yang mati adalah mereka yang tidak mengenal Rabb-Nya. Mereka tidak beribadah kepada Rabb-Nya, mereka tidak menegakkan ubudiyah kepada Allah. Ini adalah hatinya orang kafir yang mereka tidak mengenal siapa Rabb-Nya. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit, terkadang dia melakukan ketaatan dan terkadang dia melakukan kemaksiatan. Terkadang dia melakukan ketaatan dan terkadang dia melakukan kemaksiatan. Ya, ketika dia melakukan kemaksiatan dia menyesal, dia bertobat kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah hati yang sakit. Maka Syekh melanjutkan, yakni Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu taala melanjutkan, maka beliau mengatakan ada 4 racun hati yang bisa merusak hati kita, ya yang bisa membuat hati kita sakit dan bahkan membuat hati kita mati waliyadzubillah. Maka belum menyebutkan yang pertama adalah orang yang banyak bicara. Ya, jadi orang yang banyak bicara maka mereka adalah orang yang akan membuat hatinya mati atau hatinya sakit. Kenapa? Karena orang yang banyak bicara itu pasti banyak salahnya. Ya, betapa banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang ya seseorang hendaklah menjaga lisannya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'adu ma bainal masyriq wal maghribi," kata Nabi. Sesungguhnya seseorang tidaklah dia berkata dengan satu kalimat yang ketika dia berkata dia tidak memikirkan terlebih dahulu, lalu dengan perkataannya tersebut
Allah memasukkan dia ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat, bayangkan. Subhanallah, banyak bicara. Kedua adalah banyak makan. Nah, orang yang banyak makan, maka hatinya akan bisa keras, bahkan hatinya bisa sakit. Kenapa jemaah? Karena orang yang banyak makan, maka nafsunya akan lebih besar. Ya, maka dia akan malas untuk beribadah kepada Allah. Ya, pasti maunya akan mau tidur terus. Ya, maka Rasulullah ya adalah sosok seorang nabi yang memberikan teladan kepada kita. Bahkan ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya Aisyah ya berkata kepada keponakannya bahwasanya dapur Nabi itu pernah 3 hari tidak pernah berasap. Maksudnya apa? Selama 3 hari Nabi pernah tidak makan. Subhanallah jemaah. 3 hari Nabi tidak pernah makan. Ya. Naam. Dan Nabi dalam hidupnya tidak pernah kenyang, setiap hari tidak pernah kenyang. Maka kalau kita hendak mensucikan hati kita, kita terapi. Ya, jangan sampai kita banyak makan. Kita kalau makan silakan, tapi apa? Tapi apa? Ya, ini apa? Kita batasi. Ya, kita batasi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Ma mala ibni Adam wi'an syarran min batnihi." Maka kata Nabi, tidak ada bejananya yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Maka kata Nabi, tidak ada bejana yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi ibni Adam la ya luqaimati yadmanu salbahu. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan apa? Tulang punggungnya. Maksudnya apa? Kalau kita makan cukuplah beberapa suap, yang mana ketika kita makan itu ya mencukupkan apa? Ya, mencukupkan apa namanya? Tulang punggung kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la mahalata ya fasulusu li tu'amihi. Maka kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak bisa demikian, maka cukuplah bagi kalian apa? Untuk makan itu apa? Sepertiga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepertiga daripada perutnya diisi untuk makan. Ya, sepertiga untuk makan. Wasulusu lisyarabihi, dan sepertiga untuk minum. Wasulusun ya litaf'ihi, dan sepertiga untuk bernapas, untuk jiwanya. Ya, maka subhanallah jamaah ya, jangan banyak makan ya, kita kurangi. Apalagi sekarang banyak kuliner ya kan, masya Allah ya, subhanallah ya. Naam. Dan yang ketiga adalah banyak memandang. Ini subhanallah. Kalau kita tinggal di lingkungan pondok, subhanallah, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan karunia dan fadilah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka adalah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan taufik kepada kita, diberikan kesempatan ditinggal di satu kaum yang baik, komunitas yang baik. Ya, subhanallah, di pondok pesantren ya, kita tidak pernah melihat auratnya wanita. Subhanallah. Ini merupakan nikmat dari Allah. Tapi ketika kita sudah pergi misalkan, atau kita keluar daripada pondok pesantren mau belanja misalkan, nah subhanallah, la haula wala quwata illa billah, kita lihat banyak wanita-wanita yang mereka disebutkan oleh Nabi berpakaian, akan tetapi pada hakikatnya mereka adalah telanjang. Ya, sulitnya kita menundukkan pandangan di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Maka kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah hendaklah kita selalu menundukkan pandangan kita. Ya, jangan sampai kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang dia menundukkan pandangan semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan kenikmatan keimanan kepada orang tersebut. Naam, sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Nabi mengatakan, "An-nazru sahmun masmumun min sihami iblis." Pemandangan itu adalah racunnya iblis, kata Nabi. Faman ghadda basarahu lillahi aw rathahu khalawatan yajidha fi qalbihi ila yaumin yilqahu. Subhanallah. Yani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menundukkan pandangan karena Allah,
dia Allah akan memberikan kepadanya kenikmatan dalam hatinya yang akan ia rasakan sampai bertemu dengannya. Naam. Ya, memang kita di akhir zaman ya kita tidak akan bisa terlepas daripada memandang ini. Ya maka hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menundukkan pandangan kita. Kalau tidak sengaja kita lihat, maka hendaklah kita istighfar ya, dan kita jangan mengulang dengan pandangan yang kedua. Kemudian salah satu di antara 4 racun tersebut adalah banyak bergaul jamaah. Ya banyak bergaul. Ya jangan sampai kita banyak bergaul. Ada orang yang dia suka bergaul. Ya semua orang digaulinya. Ya maka orang yang banyak bergaul yang merupakan bisa membuat ya hatinya sakit dan sebagainya. Itulah 4 racun daripada hati yang disebutkan oleh Syekh ya Dr. Ahmad Farid hafizallahu taala dalam kitab beliau Tazkiyatun Nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Nah, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi nih, insyaallah. Kita lanjutkan jemaah. Nah. Kemudian kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar hafizallahu taala ya, maka tadi kita mengulang sejenak, maka kata Syekh ya maka mengharuskan bagi siapa saja yang mereka ingin mensucikan jiwa mereka, maka yang pertama kali apa yang harus mereka lakukan? Yakni mereka mencabut perbuatan dosa dan maksiat di dalam hati mereka. Karena dosa dan maksiat itu adalah sebab membuat hati itu menjadi sakit, hati menjadi rusak. Ya, lalu Syekh mengatakan wa tahjibu anhu nurul hidayati wal iman. Ya, dan dosa dan maksiat itu jamaah adalah wa tahjibu anhu, adalah penghalang daripada pensucian jiwa, yakni penghalang daripada apa? Nurul hidayati wal iman, yakni cahaya hidayah dan cahaya keimanan. Ya maka orang yang mereka dijauhkan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah pelaku maksiat, mereka yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Ketika mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat, ya mereka tidak ingin istighfar. Padahal ya apabila seorang hamba melakukan kemaksiatan, maka akan terdapat satu titik di dalam hatinya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, apabila akhta'a khati'atan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu perbuatan kesalahan, apabila seseorang hamba satu kali dia melakukan kesalahan, satu kali dia berbuat maksiat, satu kali dia berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun suda'u, ya maka ia akan terdapat satu titik hitam di dalam hatinya. Jadi jemaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini barang siapa yang mereka melakukan kesalahan, melakukan maksiat, satu kali kesalahan yang mereka lakukan, ya maka balasannya adalah ya akan diberikan satu titik hitam di dalam hati orang tersebut. Faida maka apabila huwa naza'a, maka apabila hamba tersebut ya mencabutnya, yakni dengan apa? Wastaghfara, dengan beristighfar kepada Allah, yakni apa? Menghapus noktah hitam tersebut di dalam hati dengan istighfar kepada Allah, wataba, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu, ya maka dengan itu ya hatinya akan akan dibersihkan daripada ya noktah hitam tersebut. Naam. Wa in ada zida fiha, ya dan jika dia kembali zida fiha, ya maksudnya apa? Dan apabila dia kembali melakukan maksiat, zida fiha, maka akan ditambah titik hitam tersebut. Bayangkan jemaah. Jadi pelaku maksiat kalau sering mereka melakukan maksiat dan terus senantiasa, maka apa?
zida fiha, maka akan ditambahkan noktah hitam di dalam hatinya, hatta ta'lu wa qalbahu, subhanallah waliyadzubillah. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai ya, yakni bertambah dan terus bertambah dan terus bertambah sampai ya hati tersebut tertutup waliyadzubillah. Kalau hati sudah tertutup dengan noda hitam tersebut, ya sehebat apapun seorang dai yang menyampaikan nasihat, sebanyak apapun disampaikan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan mempan. Ya waliyadzubillah, maka hati itu sudah menjadi keras disebabkan maksiat yang dilakukan yang senantiasa dan terus, ya sehingga apa? Ta'lu wa qalbahu, sampai-sampai ya hatinya tertutup dengan noktah hitam tersebut waliyadzubillah. Wa huwa rana alladzi dzakarallahu, dan dialah aran, ya, dan dia adalah aran sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yakni ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya sekali-sekali tidak demikian kata Allah. Ya bahkan arana, yani aran ala qulubihim, yakni yang terdapat di dalam hati mereka, maka nu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Subhanallah jemaah. Ya maka jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ya maka barang siapa yang dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka hendaklah dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap anak Adam itu adalah berdosa, ya, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menyeru kepada orang yang beriman di dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, ya hendaklah kalian ya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yakni orang yang bertobat. Para ulama menyebutkan syarat daripada tobat jamaah. Yang pertama, hendaklah dia menyesali perbuatannya tersebut. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Semua kita memiliki masa lalu. Ya maka mereka yang telah Allah berikan hidayah, subhanallah, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Allah berikan ini kecuali kepada orang yang Allah cintai, sebagaimana Allah mengatakan dan sering kita sampaikan, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Sungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah ini kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka tugas kita adalah kita menjaga hidayah tersebut. Ya, kita bertobat daripada dosa yang pernah kita lakukan, kita menyesali dosa tersebut. Ya, dan yang kedua adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berazam untuk tidak melakukan dosa tersebut. Dan jemaah rahimakumullah, ya para ikhwan sekalian, ketika kita melakukan dosa, maka jangan sampai kita menceritakan dosa yang pernah kita lakukan. Ya jangan sampai kita membuka aib kita, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib kita tersebut. Ya maka berbahagialah ya bagi kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ketaatan, hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Pertama adalah hidayah, ya hidayah taufik. Ini adalah murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hidayah bayan, ini adalah tugas daripada para dai. Ya, maka ya banyak sekali orang mendapatkan hidayah dengan berbagai cara mereka masing-masing. Maka ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang jamaah, ketika kita sudah lama sekian tahun kita diberikan hidayah kepada Allah, terkadang kita kurang bersyukur kepada Allah. Ini apa? Kita menjauh daripada majelis ilmu. Ya kita malas untuk mendatangi kajian. Ya kita malas ya untuk membaca Al-Quran. Ya kita malas untuk membaca kitab dan sebagainya. Ya pada ingatlah jemaah, ingat pertama kali kita mendapatkan hidayah, subhanallah. Bagaimana kita nikmatnya kita pertama kali mendapatkan hidayah. Mungkin kita sering menangis atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah. Mungkin kita pernah menangis dalam doa-doa kita, dalam sujud kita, akan tetapi mana air mata tersebut? Ya, mana air mata yang kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah kita lakukan? Maka berbahagialah ya bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah berupa ketaatan,
Maka jamaah rahimana rahimakumullah, hendaklah kita jaga nikmat hidayah ini. Ya, hendaklah kita senantiasa berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kemudian kita melanjutkan, maka kata Syekh hafizallahu taala, summa yujahidu nafsahu 'ala al-istiksari minas solihat allati tasku biha nafsuhu. Maka kata Syekh, kemudian yujahidu, dia bersungguh-sungguh, nafsahu, dia bersungguh-sungguh ya terhadap dirinya, alal istiksari, yakni apa, untuk memperbanyak minas solihat, yakni amalan-amalan soleh, allati tasku biha nafsuhu, ya yang dengan itu, dengan dia melakukan amal soleh tersebut, ia menjadi sebab ya sucinya jiwanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 19, ya Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka jahadu fina, yang mereka berusaha, ya bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka niscaya ya kami benar-benar akan memberikan petunjuk ke jalan tersebut. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang yang berbuat kebaikan. Kemudian sedikit lagi, maka Asy-Syaikh menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya bukan Al-Imam Ibnu Qayyim tapi Al-Imam Ibnu Taimiyah. Maka qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka berkata Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, fatazkiyatu, ya maka pensucian jiwa, wa in kana asluhan nama'u, ya maka pensucian jiwa, wa in kana, meskipun asluha, ya ini asalnya adalah nama'u. Ini apa nama'u? Yakni apa? Bertambahnya. Ya bertambahnya, wal barakatu, yakni apa? Bertambahnya keberkahan, wa ziyadatul khair, dan bertambahnya kebaikan. Ya, maka kata Imam Ibnu Taimiyah, ya walaupun pensucian jiwa itu asalnya adalah bertambahnya keberkahan dan bertambahnya kebaikan, fa inna ma tahsulu bi izalati syarri, maka sesungguhnya ya dia adalah yakni apa? Fa innama ya tahsulu bi izalati syarri, ya namun hal itu ya harus juga dilakukan dengan apa? Bertambahnya kejelekan. Falihadza sara atuzakki, maka dengan itu jadilah pensucian jiwa, ia jema'u hadza wa hadza, maka pensucian jiwa itu mengumpulkan ini dan itu. Nah, maksudnya adalah bahwasanya di dalam pensucian jiwa, ya maka kita harus mengumpulkan, yang pertama adalah kita membersihkan hati kita dulu dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita bersihkan hati kita ya dari berbagai perbuatan yang hina, dari berbagai perbuatan dosa dan sebagainya. Maka setelah itu barulah kita menghiasi diri kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, ini ada sebagai penutup, waqala Ibnu Sa'ad, ya waqala Ibnu Sa'di, yakni berkata ya Imam Sa'di rahimahullah, inda qaulillahi ta'ala, yakni Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di ya rahimahullah, ya berkaitan dengan firman Allah, balillahu yuzakki man yasha. Subhanallah jemaah. Ya, jadi kata Allah, ya Allah Subhanahu wa taala mensucikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, maka ketika kita berusaha mensucikan jiwa kita, maka ini merupakan hidayah dari Allah. Karena tidaklah Allah berikan kecuali siapa? Man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah bil imani wal amali shalih, yakni orang yang beriman dan mereka beramal saleh, bitakhalli anil akhlaqi aradhilati, dan dia membersihkan dirinya dari apa? Dari akhlak-akhlak yang hina. Ya,
yakni apa, dia beriman dan beramal soleh, dan dia membersihkan ya dirinya dari apa, dari akhlak yang hina atau akhlak yang buruk. Wa tahalli, dan dia menghiasi dirinya dengan apa, bisifatil jamilati, dengan sifat apa, dengan sifat yang apa, jamil, yakni apa, jamilah, sifat yang indah, sifat yang bagus ya. Naam. Jamaah rahimani rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, dan juga kepada teman-teman muslim Baker Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah, dan juga kepada wali santri yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami pada pagi hari yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka demikianlah kajian kita ya daripada qaidatul khamisatu, kaidah yang kelima, yakni tazkiyatut takhliyatun wa tahliyatun, yakni mensucikan jiwa dengan mengosongkan diri daripada perbuatan dosa dan maksiat, dan menghiasi diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita simpulkan kajian kita sebagai penutup pada kesempatan kali ini ya. Maka kesimpulan yang pertama adalah bahwasanya diharuskan seseorang ketika hendak mensucikan jiwanya, maka hendaklah mereka menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, dan menjauhi perkara yang hina. Kemudian setelah itu ya mereka menghiasi dirinya dengan ketaatan, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang pertama. Saya ulangi. Maka kesimpulan yang pertama adalah hendaklah seseorang yang dia hendak mensucikan jiwanya, maka hendaklah mereka yang pertama kali yang harus mereka lakukan adalah membersihkan hatinya dari perbuatan yang hina atau perbuatan maksiat dan dosa, dan menghiasi dirinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah yakni barang siapa yang melakukan dosa ya, barang siapa yang melakukan dosa, maka di dalam hatinya terdapat satu titik hitam ya, maka dalam hatinya apa, terdapat satu titik hitam. Maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah, yakni memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Karena dengan istighfar dan taubat akan menghilangkan titik hitam tersebut. Kemudian kesimpulan yang ketiga, barang siapa yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat ya, dan barang siapa yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat ya, dan barang siapa yang melakukan perbuatan maksiat dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka hatinya akan dipenuhi dengan titik-titik hitam dan bahkan menutupi hatinya. Waliyadzubillah. Kemudian kesimpulan keberapa? Keempat atau kelima? Keempat. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat adalah sesungguhnya orang yang mensucikan dirinya, mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya orang yang mensucikan dirinya, mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang Allah kehendaki, ya bagi siapa yang Allah kehendaki. Naam. Kemudian kesimpulan yang kelima, pensucian jiwa
tidak akan bisa dipisahkan, pensucian jiwa tidak akan bisa dipisahkan dengan iman dan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Ya, pensucian jiwa tidak bisa dipisahkan dengan iman dan amal soleh. Ya, pensucian jiwa tidak bisa dipisahkan dengan iman dan amal soleh. Ya, yakni membersihkan dirinya dari akhlak yang buruk, ia membersihkan dirinya dari akhlak yang buruk dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia. Naam. Demikian jamaah kajian kita pada pagi hari ini, dan insyaallah besok pada subuh kita akan melanjutkan yakni al-qaidatus sadisatu, yakni kaidah yang keenam, ya, yakni tentang kelanjutan daripada kutub ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, ya, sehingga kita dapat melanjutkan ya kajian kita, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa difahami dengan baik dan benar. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari syaitan dan dari syaitan. Ya, untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.